Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan para pencinta sepak bola dimanapun Anda berada. Halo para fans tim nasional Indonesia dan juga Malaysia ya dimanapun Anda berada. Bersama saya lagi Ahmad Zatria Fazlur Rahman. Oke kawan-kawan, pada video kali ini saya akan membahas tentang kekalahan Indonesia dari Irak dengan skor 3-1 dan juga kekalahan Malaysia dari Yordania dengan skor 4-0. Tapi sebelum itu saya akan beri disclaimer terlebih dahulu ya kawan-kawan, bahwa pastilah di video ini itu akan terdapat berbagai macam poin yang mungkin tidak sesuai dengan pendapat Anda, atau ada pendapat saya yang tidak sependapat dengan pendapat kawan-kawan. Tapi saya tegaskan lagi bahwa pendapat-pendapat yang saya utarakan itu demi kemajuan dari tim nasional Indonesia, dan juga saya memberikan beberapa masukan bagi tim nasional Malaysia tersendiri. Jadi ini demi kebaikan kita sama-sama ya. Jika ada perbedaan pendapat, maka kita harus menerimanya dengan lapang dada dan baik. Dan juga dikomunikasikan dengan baik. Nah, maka dari itu kawan-kawan, saya pasti akan membuat video ini lebih panjang daripada sebelumnya. Karena ada dua materi yang saya padatkan menjadi satu video. Sebenarnya di awal saya ingin membuat dua video atau dua part. Akan tetapi karena waktu yang terbatas, maka dari itu saya membuat video ini menjadi satu saja. Nah, maka dari itu karena panjangnya durasi yang akan ditonton oleh kawan-kawan, dan pasti kawan-kawan juga tidak mau membuang-buang kuota dan juga membuang waktu, maka jika Anda menonton video ini dari kanal YouTube atau channel YouTube, silahkan kawan-kawan lihat di deskripsi, di sini ada timestamp, maka kawan-kawan bisa skip atau bisa loncat ke materi atau topik yang kawan-kawan ingin dengarkan. Oke, itu disclaimer dari saya. Mudah-mudahan dapat dimengerti oleh kawan-kawan. Oke, langsung saja kepada inti videonya ya kawan-kawan. Jadi, topik pertama yang ingin saya bicarakan itu tentang tim nasional Indonesia. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa tim nasional Indonesia adalah tim nasional yang mediocre daripada tim nasional yang lain. Nah, masalahnya harapan kita terlalu tinggi bagi tim nasional kita yang baru kembali mengarungi Piala Asia setelah beberapa belas tahun kita absen di turnamen ini. Kita tercatat sebagai tim termuda, skuad termuda di Piala Asia. Kemudian juga rank yang rendah. Kita lebih baik daripada Hong Kong ya, tapi kedua terendah. Kemudian juga kita dengan skuad yang sangat muda, minim pengalaman. Meskipun ada pemain yang sudah senior seperti Jody Amat, tapi dia baru saja mengenyam beberapa caps bersama tim nasional Indonesia. Nah, dengan keadaan seperti ini, dengan keadaan kekurangan-kekurangan seperti itu, kita sebagai masyarakat itu malah menargetkan target yang tinggi kepada tim nasional Indonesia. Menurut saya ini tidak realistis. Nah, maka dari itu, supaya target kita realistis, maka kita harus kembali berpartisipasi di Piala Asia selanjutnya dengan cara lolos dari kualifikasi dan jadikan masuk kepada Piala Asia ini sebagai sebuah tradisi. Nah, jika kita sudah selalu berturut-turut masuk ke Piala Asia, maka kita bisa berharap lebih, kita boleh berharap lebih kepada tim nasional Indonesia. Nah, untuk sekarang tadi malam pun meskipun kalah dengan skor 3-1, saya tetap bangga, terharu dan bahagia melihat tim nasional Indonesia bisa sejajar dengan tim-tim elit lainnya di Piala Asia atau di kawasan Asia. Kita sejajar dengan Jepang, kita sejajar atau kita bermain bersama di sebuah turnamen yang di dalamnya banyak tim-tim hebat dan juga pemain hebat di dalamnya. Kita bisa bersama mereka. Kita menjadi bagian dari turnamen AFC ini, Piala Asia ini. Itu sudah lebih daripada cukup bagi saya untuk keadaan tim nasional yang seperti ini. Makanya tadi malam pun meskipun Indonesia kalah dari segala lini, tapi saya bisa melihat bahwa ada proses di sana yang sedang dijalankan oleh tim nasional Indonesia. Jika kawan-kawan di sana ada yang berpikir bahwa wah, kenapa pemain naturalisasi masuk? Lihat Jordi Amat bagus CV-nya, kemudian ada Justin Hubner, Wolverhampton, tapi kenapa nggak bisa menang-menang? Kita harus mikir kawan-kawan, Norwegia ada Haaland. Tapi apakah Norwegia bisa berbicara banyak di kancah internasional, di Euro saja? Sudah banyak bisa berbicara Haaland di Norwegia, kan tidak? Contoh yang lain. Lihat di Swedia, ada siapa di sana? Ada Ibrahimovic. Tapi apakah Swedia sudah juara dunia? Tapi apakah Swedia sudah bisa menjadi tim yang sangat kuat di Eropa? Enggak, masih ada tim-tim yang lain yang lebih kuat. Padahal di sana ada seorang Ibrahimovic.
Kemudian selanjutnya Messi ada Argentina. Messi di Argentina. Sudah berapa kali edisi Piala Dunia Messi ikut bersama Argentina. Tapi akhirnya baru kemarin, baru di edisi sebelumnya di Qatar, baru bisa mengangkat Piala Dunia. Kemudian Cristiano Ronaldo di Euro. Apakah, maksud saya di Portugal, apakah sudah bisa merengkuh titel juara dunia? Kan belum. Yang namanya sebuah tim itu kita tidak bisa melihat dari individu-individunya saja. Jika ada pemain atau individu yang bersinar, tapi ternyata pemain-pemain yang lain, kemudian sistem di sebuah negara tersebut, kemudian federasi negara tersebut itu tidak mendukung terhadap keberadaan pemain yang bagus dalam sebuah tim, itu pasti tidak akan, pemain tersebut tidak akan memberikan pengaruh yang terlalu banyak. Nah, begitu kawan-kawan. Jadi ya, saya setuju dengan ungkapan dari seorang Coach Justinus Laksana atau Coach Justin yang mengungkapkan bahwa lihat profil para pemain Indonesia, semuanya pemain mediocre. Justin Hubner, apakah dia pemain utama di Wolverhampton, di senior? Kan tidak. Kemudian ada juga Rafael Strijk, apakah ia pemain utama di ADO Den Haag? Kan tidak, dia selalu di bangku cadangan. Kemudian kita lihat Ivar Jenner, apakah dia pemain yang selalu bermain, dapat menit bermain di Utrecht? Kan tidak. Kemudian ada Pratama Arhan, apakah dia selalu bermain di Tokyo Verdy? Tidak, malah dia untuk mendapatkan menit bermain, dia harus bermain di Liga Universitas, di kampus. Kemudian selanjutnya pemain yang lain, lihat Marcelo Ferdinand. Meskipun Marcelo Ferdinand bagus permainannya tadi malam, tapi kan Marcelo Ferdinand jika dibandingkan dengan pemain Irak yang lain, pemain Irak atau para peserta kontestan Piala Asia yang lain, Marcelo Ferdinand belum menjadi apa-apa. Marcelo Ferdinand belum mendapatkan tempat khusus di Denze. Masih banyak yang lain, karena memang pemain kita muda-muda, kawan-kawan ya. Muda. Tapi kita tunggu 1-5 tahun ke depan. Pasti tim ini jika terus dipupuk, toh jika pelatihnya berbeda pun tapi sepemikiran atau sejalan dengan visi misi dari STY untuk membuat proses. Saya tidak banyak memusingkan, tidak terlalu pusing jika STY harus diganti selama yang mengganti STY itu yang memiliki kualitas lebih baik daripada STY. Saya nggak mau jika halnya pelatih yang ditunjuk nanti saat STY keluar, jika seandainya STY keluar, itu pelatih yang memiliki profil lebih rendah dari atau pengalaman atau pengetahuan yang lebih rendah dari STY. Saya ingin yang lebih. Harus yang sama yang telah menukangi timnas di Piala Dunia. Ya. Jadi itu syarat yang ingin saya berikan kepada PSSI jika seandainya saya bisa bersuara ya kawan-kawan. Karena kalau misalnya STY diganti dengan pelatih yang memiliki profil, yang memiliki kurikulum vitae, yang memiliki pengetahuan lebih rendah atau jauh lebih rendah daripada STY, hancur proses yang sudah dilakukan oleh seorang coach STY. Nah, tadi malam permainan Indonesia itu di luar hasil dan juga di luar penguasaan Irak, itu saya acungkan jempol kepada semangat, terutama semangat para pemain. Jujur saja, meskipun gol-gol banyak tadi malam, ya, seandainya banyak gol, tapi ketika melihat para pemain berjibaku, kita lihat ada Jordi Amat yang jatuh, kemudian ada Elkan Beget, sampai-sampai Justin Hubner itu kakinya juga sama saat melakukan sliding tackle. Itu terlihat rasa nasionalisme mereka. Luar biasa sekali kawan-kawan. Saya terharu. Apalagi ketika National Anthem Indonesia itu dinyanyikan sebelum match, kemudian bendera Indonesia itu besar itu ya kawan-kawan, dikibarkan itu ya, dibentangkan itu di tengah lapangan beserta bendera Irak dan juga di tengahnya ada piala Asian Cup. Itu wow, itu saya sudah mind blowing banget gitu ya kawan-kawan. Itu luar biasa hebat, saya terharu, menitikan air mata melihat Indonesia bisa seperti itu. Indonesia bisa berada di pentas yang sangat besar. Meskipun belum Piala Dunia, tapi ini adalah pentas yang sangat besar. Kita bisa sejajar dengan Minamino, bisa selapangan dengan Minamino, bisa selapangan kita dengan Endo,
bisa selapangan kita dengan nanti Itakura dan lain sebagainya. Berarti ini sesuatu yang harus kita apresiasi kawan-kawan, terlepas dari hasil. Nanti lawan Vietnam, lawan Jepang, tidak akan mudah, pasti sulit. Karena kita adalah, ingat, kita tim termuda yang minim pengalaman. Dan juga kita bisa lihat tadi malam, yang namanya intensitas permainan sangat tinggi kawan-kawan. Dan tim nasional Indonesia memang harus dipaksa untuk terus bermain di dalam intensitas yang tinggi. Seperti tadi malam, intensitasnya tinggi sekali. Satu saja kesalahan bisa dihukum oleh para pemain lawan. Kita lihat Jordi Amat lagi-lagi melakukan kesalahan 2 kali. Yang pertama saat ia membawa bola di tengah. Dia ragu-ragu sehingga direbut oleh pihak Irak. Dan kemudian bisa membongkar pertahanan karena kesalahan dari seorang Jordi Amat ini. Tapi alhamdulillah masih bisa digagalkan. Kemudian yang kedua, buangan header dari seorang Jordi Amat itu hampir saja masuk ke gawang Indonesia. Memang harus dievaluasi seorang Jordi Amat. Dia harus lebih berhati-hati lagi di back ya. Jangan sampai membahayakan gawang sendiri. Nah itu. Tapi di luar semua itu, kembali lagi saya bilang bahwa saya bangga dengan Indonesia, dengan timnas Indonesia. Terlepas nanti juga hasil lawan Vietnam, terlepas nanti juga hasil lawan Jepang, saya tidak peduli. I don't care about the result. What I care is Indonesia sekarang sudah mampu lolos di Piala Asia. Dan kedepannya wajib kembali berpartisipasi di Piala Asia. Kalau tidak, berarti ada penurunan di sana. Harus lolos lagi dari kualifikasi dan menjadikan hal ini sebagai tradisi. Untuk sekarang, itu target, maksud saya harapan saya. Ini juga sudah melampaui ekspektasi saya. Jadi nggak usah meletakkan ekspektasi yang terlalu tinggi. Karena ya kita harus realistis dengan situasi dan kondisi dari tim nasional kita saat ini. Kita ingin juara di Piala Asia, lolos 16 besar. Tapi lihat saja pengelolaan pemain muda kita. Apakah sudah bagus pengelolaan pemain muda kita di dalam negeri? Kan tidak. Maka dari itu ya sudah, kita harus terus berproses. Kalau ada yang bilang bahwa prosesnya kapan? Proses terus. Nah ini dia. Jepang saja tidak akan seperti sekarang tanpa proses yang panjang, kawan-kawan. Oke, sudah cukup bagi tim nasional Indonesia. 3-1. Dan pertandingan yang luar biasa. Nah, sekarang saya akan berbicara tentang tim nasional Malaysia yang ternyata dikalahkan oleh Jordania. Padahal banyak orang berbicara di media sosial atau di beberapa media itu yang berbicara bahwa tim nasional Malaysia pasti akan bisa berbicara banyak. Tapi ternyata Malaysia tadi malam dihancurkan oleh Jordan. Nah, ini apa kesalahannya kira-kira apa? Nah, sebenarnya mohon maaf jika saya mungkin agak terlalu emosional karena memang saya kecewa dengan apa yang diperlihatkan oleh tim nasional Malaysia. Sangat-sangat kecewa. Kenapa? Karena tim nasional Malaysia, sudah saya bilang di konten sebelumnya, jangan terbuai dengan hasil positif. Ingat, Malaysia jangan terbuai dengan hasil positif. Dan ternyata tadi malam betul itu kawan-kawan. Terbuai dengan hasil positif. Dengan bagaimana? Terlalu overconfident. Saya mohon maaf jika saya seperti ini. Anda boleh setuju, boleh tidak ya kawan-kawan. Maksud saya overconfident bagaimana? Di menit-menit awal Malaysia bahkan sudah ingin melakukan high press tanpa mengetahui kondisi dan juga situasi dan juga kemampuan para skuad Malaysia sendiri. Nah, ini yang bisa saya sebut dengan tactical error. Jadi ada tactical error di sini kawan-kawan. Ada kesalahan taktik di mana baru di menit pertama sudah ngegas langsung. Tanpa kita mengetahui kemampuan dari skuad Malaysia sendiri. Ingat, skuad Jordan dengan skuad Malaysia ada gap di sana. Ada gap di sana. Meskipun tim nasional Malaysia itu diperkuat dengan pemain keturunan dan juga pemain-pemain yang sudah bermain di beberapa liga di Eropa, tapi tetap ada gap di sana bahwa Jordan sebagai sebuah tim, as a team, mereka itu a level higher than Malaysia. Kita harus menyadari itu.
Tapi ini tidak disadari mungkin oleh seorang Kim Pan-gon karena melihat track record sebelumnya saat melawan India, saat melawan Kyrgyzstan, kemudian saat melawan Syria, mampu melakukan high pressing, mampu menekan dengan bagus dan bermain dengan indah. Nah, akan tetapi tadi malam, apalagi game pertama ya kawan-kawan, harusnya Malaysia lebih membaca situasi terlebih dahulu di awal-awal, nggak usah langsung naik ke depan, nggak usah langsung untuk mencari gol cepat. Karena apa? Karena Jordan memiliki kecepatan, Jordan memiliki kekuatan. Lihat saja kawan-kawan, satu orang pemain Jordan tidak bisa direbut oleh dua orang pemain. Harus ada tiga orang pemain yang terus memarking dan merebut bola dari satu pemain Jordan tersebut. Apalagi seorang Musa Atamari. Sudah saya bilang di video sebelumnya, hati-hati dengan seorang Musa Atamari. Dia pemain yang sulit untuk ditaklukkan. Nah, kemudian saat para pemain itu banyak ke depan nih kawan-kawan, para pemain belakang selalu out of position. Sedangkan nih, kita sudah tahu yang namanya Jordan itu umpan lambungnya selalu nyampe ke pemain depan. Apalagi receive ball, penerimaan dan kontrol bola di depan di pemain depan itu bagus-bagus. Ya, pemberian bola bagus, receive bagus, dan penempatan para pemain depan juga bagus-bagus. Makanya beberapa kesempatan, meskipun beberapa kesempatan juga offside, itu banyak sekali momen di mana para pemain Jordan itu mampu unggul daripada back pemain Malaysia. Ada Matthew Davis di sana yang selalu ketinggalan oleh pemain Jordan. Nah, ini menurut saya pemain Malaysia, mohon maaf, terlalu overconfident dan terbuai dengan hasil-hasil sebelumnya. Hasilnya, mana seorang Faisal Halim? Saya kecewa sekali tadi malam. Apalagi gol-golnya, kawan-kawan, menurut saya easy goal itu ya. Gol-gol yang mudah. Sedih saya melihat permainan Malaysia yang tadi malam. Betul-betul sedih karena memang tidak menunjukkan permainan Malaysia yang sebenar-benarnya, yang seperti biasanya. Maka saya memberikan saran kepada Kim Pan-gon, jika seandainya video ini sampai, baca terlebih dahulu situasi di lapangan. Normalnya kan seperti itu. Jadi kita saat peluit pertama dibunyikan atau kick off dibunyikan di babak pertama, first half, itu kan biasanya kita saling meraba kekuatan satu sama lain. Nah, ini tidak langsung maju ke depan, yang bertahan satu orang, 10 orang langsung ke depan. Nah, ini sehingga banyak lubang di sana. Di kanan, kiri, di tengah banyak lubang. Sehingga Shihan Hazmi kasihan, Shihan Hazmi. Banyak Shihan Hazmi itu momen di mana Shihan Hazmi protes kepada pemain belakang dan juga pemain gelandang dari tim nasional Malaysia sendiri. Faisal Halim, kekecewaan juga, bukan kekecewaan ya. Sesuatu yang bisa diperbaiki menurut saya tadi malam itu adalah posisi dari seorang Arif Aiman dan juga seorang Faisal Halim. Ternyata Arif Aiman dan Faisal Halim itu berada di satu garis, kawan-kawan, berada di satu tempat di sayap kanan. Meskipun ya di beberapa momen Faisal Halim ada di sebelah kiri, ada di tengah, tapi ternyata bermain secara textbook itu berada di sebelah kanan. Kenapa nggak disimpan saja Faisal Halim di kiri, kemudian Arif Aiman di kanan? Jika seperti itu, maka serangan-serangan Malaysia tidak selalu melulu lebih banyak dari sebelah kanan. Karena memang di sebelah kanan, jika seperti ini mudah terbaca. Tapi kalau digedor dari kedua arah, pasti bisa lebih baik menurut saya. Sehingga Faisal Halim tidak kelihatan. Banyak kesalahan yang dilakukan oleh seorang Faisal Halim. Arif Aiman pun, saya berharap lebih kepada Arif Aiman ini. Arif Aiman pun, di gol pertama ini murni kesalahan Arif Aiman menurut saya. Karena Arif Aiman harusnya bisa membuang bola. Saat dia mendapatkan bola, harusnya bisa dibuang, di clearance itu buang. Ya, saat itu. Tapi ternyata ia malah gocek bola, ingin bawa bola. Akhirnya didapatkan oleh Mahdi di sana dan sudah dihukum 1-0. Kemudian ada penalti 2-0. Gol cepat itu kawan-kawan. Dan gol cepat itu yang mematikan mental para pemain. Dan saya juga bertanya-tanya kepada para pemain. Ayo pemain, mentalitas sudah diuji coba, kemudian di qualifier Piala Dunia. Harusnya sekarang sudah menjadi puncaknya.
Jadi mental itu harus hal yang sudah teruji harus diperlihatkan sekarang. Tapi ya memang situasi yang memang seperti itu ya, situasinya memang gol cepat memang tim apapun kalau dalam tekanan seperti ini memang sulit. Saya merasa maklum dan wajar ya memang seperti itu ya kawan-kawan. Oke, selanjutnya Malaysia itu akan melawan siapa? Akan melawan Bahrain. Bahrain mungkin akan lebih mudah ditaklukkan daripada Jordan. Menurut saya dari permainan antara Korea dan Bahrain sendiri, menurut saya Jordan lebih kuat daripada Bahrain, maka Malaysia harus mendapatkan 3 poin saat melawan Bahrain karena lawan Korea Selatan sulit. Jujur saja sulit untuk melawan Korea Selatan dengan kekuatan yang sekarang. Bukannya saya pesimis kan, tapi seperti tadi pembahasan Indonesia kita harus realistis. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf jika banyak hal yang tidak sependapat dengan Anda. Saya tidak bisa terus menyanjung menyanjung tim nasional Indonesia, menyanjung tim nasional Malaysia. Kadang-kadang juga harus saya berikan kritik supaya tim-tim yang kita sokong itu bisa berjaya. Saya Ahmad Satria Fajrul Rahman. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kembali saya ucapkan, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.